brother gue ini kita lihat teman kita ini lagi sok-sok mukul ya. Masuk Pak. Nah itu tangan bisa begitu tuh diajarin siapa Zaf? Ini namanya stroke. Jadi Iya. nggak boleh asal geraknya bro. Iya benar. Tapi kok bisa miring-miring gitu sih? Kalau gue liat pertandingan sih ya tangannya proper lah. Nah kan? Yang dipukul yang itu tuh. Oke, bola 4. 4. Bola 4. Pojok ya. Coba Zaf. Ya lumayan lah ya. Lumayan kan? Lumayan. Cuman kalau Iya. benerin tangannya kelihatannya masuk tuh. Menurut gua ya, daripada lu buang waktu kan. Kontak tuh Bang Bete minta diajarin. Udah sih, udah kan sambil nunggu aja. Oh lagi nunggu Bang Bete nih. Iya. Nah, Jadi emang udah janjian hari ini dia mau ngajarin gua kan. Ya khusus udah sambil tentang stroking ini. Sambil nunggu kita warm up aja Iya, ya. warm up ya. Iya sih tuh kayak sayap ayam mau patah gitu loh tangan lu Zaf. Itu bisa diperbaikin Pak. Komen aja gila, main sini. Komen Asik mulu. ya kalau komen gitu lebih asik kan. Hah? Tuh, tangan lu tuh kayak mau ngangkat ember kan? Coba deh, komen mulu. Ya nanti aja bareng Bang Bete. Kena gue. Biar gua langsung dibenerin juga. Ya udah, gua calling Bang Bete dulu kali ya. Iya, ya boleh dah tolong. Biar dia sampai mana? Oke, terusin lagi. Etap. Lagi itu panjang. Lagi latihan yang kayak lu bilang. Apaan? Latihan mukul aja bola tebar. Itu pukul-pukul aja ya kan. Oke. Kenapa stroke-nya kayak anak ayam bekotek gitu ya? Gimana? Anak ayam bekotek nih. Gua perasaan sih udah bener, perasaan aja sih, gua kan nggak tahu. Nah ini yang banyak teman-teman bilang nggak pada tahu nih pentingnya ayunan atau stroke. Seperti Stroke. itu. Stroke. Ngayun kan, ngayun ya kan? Cara mengayun bola atau cara mengayun stick dengan benar. Tujuannya adalah supaya arah dari ayunan tersebut itu bisa selaras dengan stick dan cue ball atau bola putih, sehingga bisa memaksimalkan objek bola itu masuk atau bola tujuan itu masuk. Oke. Gitu bro. Kalau gua tadi salahnya di mana? Salahnya banyak sih. Pertama cara ngayunnya, posisi ngayunnya, terus ininya seperti apa, forearmnya atau bahunya seperti apa, terus naruh ke dirinya untuk saat eye-nya, pandangan mata, atau nanti jatuhnya bisa ke aiming. Yang gua udah dapet bener apa? Gak ada yang bener bro. Gak ada yang bener bro. Lo kayak anak ayam kayak mukulnya kayak cacing kepanasan bro. Gitu nggak? Ngecot gitu deh. Iya. Bisa dibenerin tapi kan? Bisa bener gampang gitu. Ya cobalah gimana? Boleh. Lo yakin kan pengen belajar tentang stroking kan? Iyalah, pengen lah. Bukan kita ngebahas tentang stroke, orang stroke, bukan. Iya. Iya. Stroke Beda lah bukan itu. ayunan ya. Ayunan ya. Oke. Ayunan. Yuk, ini gua ajarin. So, brother gue, welcome back to Chris BT Channel. Sekarang gue akan ngebahas tentang stroking atau ayunan. Nama murid gue, Mr. Sembrono Safi. Ya, Jangan dong. jangan apa? JP. JP. JP Apa- ya. Apaan tuh JP? Panggilan gua kan JP. Oh panggilan. ya. Oh, Baru tahu. oh iya. Alright. Oke, tetap aja tapi gue panggilnya Mr. Sembrono. So, setelah gue melihat permainan lu, stroke lu tuh, ayunan lu tuh Kurang ya? Iya, nggak bagus bro, nggak.
nggak proper, nggak layak menurut gua. Harusnya stroking itu kalau kita analogikan stroking itu kayak bandul bro. Dan dia senternya di tengah. Oke. Jadi awal mula dari sebuah pukulan itu adalah di tengah-tengah. Itu. Jadi contohnya kayak gini kecil-kecil ya. Jadi bukan dari sini ngayunnya tapi dari sini. Tuh. Lo mau maju, mau mundur, semuanya berawal tengah. Tuh. Kalau ngayunnya ngeset ngayun dari sini. Itu dia. Dan Kalau gua tadi gimana? gini bro. Beda. Oke. Ya, Gitu. beda dikit lah ya. Nah, beda banget bro. Beda dikit lah, beda banget jauh bro Yes. begini. Terus kadang-kadang juga ada pemain yang begini. Ini juga sebenarnya nggak salah sih, tapi kalau secara teori itu salah. Nggak disarankan. Nggak disarankan seperti itu karena based on para pemain atlet dunia pro Nggak ada yang kayak gitu. nggak ada, jarang gue temuin seperti itu. Tapi memang ini nggak jadi menjadi acuan baku ya. Karena memang ini berdasarkan pengalaman gua dan knowledge yang gua tahu gitu dia. Sama pengalaman lu juga. Yes, gitu dia. Nah, stroking itu contohnya kayak gini nih, stroking ayunan. Jadi grip hand yang ini kan grip hand nih. Grip hand juga perlu diketahui dia ada pegangan tertentunya, ada yang dari di sini, ada di sini, ada di sini. Jadi nggak terpaku di satu tempat doang gitu yes, ya? betul, itu dia. Nah, Kalau megangnya gimana? megangnya itu biasanya ini cuman 3 jari, ini hanya nyentuh doang clickingnya. Jadi nggak empat-empatnya di pegang, di grip seperti ini enggak. Nih tuh, lihat. Jadi Biar apa tuh? Cuman 3 jari doang? ini supaya nggak kaku bro. Jadi pas waktu pelemparan itu fungsi clicking ini hanya menangkap pukulan terakhir tuh, ditangkap aja. Jadi dia ya gitu, secara nggak langsung. Nah, stroking itu kan adalah ayunan kita pada stick. Jadi gini. Gimana sticknya bergerak kan? Iya, untuk menyelaraskan stick itu sama bridge position di tangan kita itu supaya selaras. Jadi kalau ayunannya udah salah, berarti semuanya juga nggak akan sinkron, nggak akan selaras. Dan ini banyak yang kurang mengerti apa sih fungsinya dari stroking. Itu dia. Mereka cuma pukul aja gitu ya? Nah contohnya nih, misalnya kalau gue mukul bola 1, ini contoh ya. Yeah. Kalau stroking kita nggak benar juga hasilnya nggak bagus. Cuman kalau stroking kita benar, misalnya 1 mau style 2 gini ya, kan berawalnya dari sini dulu, dari sini terus ke stick ke grip ke bridge kan, lebih tangan. Yeah. Baru nanti jatuhnya ke aiming kan. Contohnya seperti ini. Gitu. Kalau stroking kita bagus, itu juga berpengaruh untuk setelan ke pukulan lain-lainnya. Berarti nggak cuma sementara-mentah jago ngeker lah ya? Iya, nggak bisa bro begitu. Dan banyak orang juga mungkin mengartikan tentang power ya. Tapi kalau untuk berhubungan dengan stroking atau Power mukul kencang? iya, itu kita lebih mengutamakan speed atau kecepatan atau akselerasi dari daya awal ke daya akhir. Seperti itu. Jadi bukan power. Kalau power itu kan hasilnya akan kacau bro. Nih contohnya kalau power. Kalau lo pakai power untuk pukul mundur, hasilnya nggak maksimal. Contohnya. Tuh. Ini karena power. Mundur sih mundur, teman nggak maksimal gitu loh. Arahnya juga nggak jelas Ya, itu dia. Berarti biar kencang itu Speed. speed berarti ditariknya yang panjang? Jadi gini, banyak orang untuk stroking itu adalah ayunannya seperti ini. Jadi tarik lepas langsung gitu, tarik plok langsung begitu. Nah, Iya. yang benar, Harusnya? yang efektif nih menurut gua ya. Iya. Menurut gua ya. Tarik, persiapin stroking kita, ayunan kita dengan baik. Tarik, lepas. Nyantai ya? Nyantai. Jadi nggak perlu pakai tenaga yang tarik untuk maksa banget, enggak. Dan itu kan
banyak pemain biliar yang nggak tahu gitu deh. Jadi stroking itu kita megangnya dengan lembut di tangan, di grip handnya. Nggak perlu Lemas. Ya, luas lah. Luas, santai seperti itu. Nggak perlu tegang, nggak perlu pegang semua dengan 4 jari, nggak perlu. 3 jari aja. Ya 3 jari aja. Ini 5-nya si kelingking ini hanya untuk menyentuh aja. Tuh. Jadi pas ngelepas ini sebenarnya nggak ada. Tuh. Iya. Jadi fungsi dari kelingking ini biasanya tuh hanya untuk menangkap pukulan terakhir, ending stick terakhir. Nah, baru. Tapi kalau untuk eksekusi ini harus ngikutin gerak stick gitu. Nggak boleh. Berarti bukan yang stick ngikutin gerakan tangan ya? Bukan. Tangan ngikutin sticknya. Iya. Gitu. Jadi nggak boleh yang contohnya gini. Nah, nggak boleh. Jadi dia harus lemes. Oke. Gitu. Seperti itu. Nah, untuk stroking ini kan nanti hubungannya juga ke standing position. Habis itu ke bridge juga ngaruh. Ke bridge juga ngaruh, ke aiming juga ngaruh. Oke. Tapi kalau sekarang kita benar-benar mau bahas tentang stroking nih. Coba gue lihat stroking lo. Gimana cara mukulnya? Jangan loncat ya. Iya. Wah ya, terkena aku lagi. Nah, ya kan? Sekarang gua akan betulin nih punya lo nih. Biar berhasil. Yang tadi masih salah tuh. Masih. Walaupun gue jari udah luas loh. Iya, udah luas, tapi ini nggak lurus. Jadi harusnya Lurus. Nah, lurus saja nih. Ototnya kuat, ini lurus saja. Ini luas. Iya. Luas. Taruh. Ini kan terlalu miring. Nah, ini juga jangan terlalu jangan terlalu bengkok ininya. Oke, gini. Gitu. Tangannya udah gini. Nah. Lurusin. Nah, gitu. Lo tinggal selarasin titik bola putih ke titik masuk bola 2. Gitu. Dan pakai bawah aja. Nah, itu masih pakai power. Lepasnya juga cepat. Tapi udah bagus strokingnya dibanding yang sebelum lo tadi tuh. Ya kan? Nah, lagi. Cara biar tahu pakai power apa enggak itu gimana? Power itu adalah tenaga atau kekuatan. Sedangkan kalau kita untuk ngandalin main biliar itu adalah speed. Jadi kecepatan stick menusuk sampai ke bola putih, branding ke objek ball. Itu bisa diketahui. Kalau banyak power itu biasanya akan nggak smooth. Dan power itu kan berhubungan dengan kekuatan atau tenaga, bukan dengan kelembutan. Nah kalau speed itu berhubungan dengan kelembutan. Itu dia contohnya. Ini power nih. Pakai power. Nah, lihat apa yang terjadi. Nah kalau pakai kelembutan atau speed, lihat hasil dari bola yang gua pukul bunyi juga beda. Ya nggak berisik kayak tadi sih ya. Nggak bunyi wah gitu, tapi lebih ke kecepatan kita memukul, jadi jadi bolanya juga smooth. Yang akan berefek adalah ketika bola itu bola 2 itu masuk ke lubang. Kelihatan. Cara masuk ya? Iya, bedanya di situ. Jadi kan kalau pakai power itu kan kayak yang perlu kekuatan dan tenaga. Memang perlu diperlukan kekuatan dan tenaga, tapi lebih esensinya bukan ke situ. Lebih esensinya adalah ke speed atau kecepatan atau akselerasi seperti itu. Dia bisa juga digunakan sebagai bola follow. Itu dia. Cara nusuknya sama. Gitu. Seperti coba itu. lagi. Ya, boleh ya. Penasaran kan bawaannya. Ya, ayun dulu yang enak, yang nyaman. Ya kan, sesantai mungkin, seluas mungkin, Berarti bukan tenaga dari tangan. Bukan. Dari kecepatan menusuk. Oh, ini juga mengganggu, Bro. Nggak boleh, Bro. Kalau iya ganggu. Waduh. Nggak boleh. Itu dia, kalau mau pakai kalung harus masukin kayak gitu. Gitu ya. Maaf coach. Dasar anak muda susah nih. Wah, luas, tangannya luas ya. Tarik, lepas.
Nah, Asik nyampe loh. beda kan? Tarik, lepas, tarik, lepas, tarik, Iya. lepas. Bunyi masuknya juga Beda. enak ya. Beda. Jadi bukan yang gue bilang tadi, bukan tarik lepas gitu loh. Tarik, lepas. Jadi ada ritmenya gitu loh. Iya, iya, iya. Bukan Kayak asal tiba-tiba bukan gitu, bukan. Meskipun bisa mundur bisa, cuman bukan gitu teknik mukulnya gitu loh. ngaruhnya apa tuh Bang kalau terus-terusan pakai ini? Yang mana? Yang gua ajarin. Yang power kayak gitu kan mundur bisa. Oh, nanti ada bola-bola tertentu yang dia akan kesusahan mukulnya. Oh, oke. Itu dia. Dan memang semuanya ini harus mempunyai dasar yang kuat. Kalau lu dengan power terus ya susah untuk kedepannya bisa maju dan berkembang. Kayak gini kan. Tarik. Misalnya ini udah ayun, persiapin stroke kita secara benar, titik masuk udah benar, ya kan, keyboard udah benar, arah stick udah benar, ya kan, tangan udah lembut, ya kan, siapin, tarik, pas. Itu tergantung seberapa banyak draw shot yang mau lo gunain. Misalnya mau sampai sini, berarti kan harus, kalau gue sih ngasihnya 3/4 ya. 3/4 speednya. apaan tuh? Maksudnya kalau full kan gini, gini nih, kecepatan itu kan kayak 0 ke 100 km. Iya. Kalau untuk segini kan gue pakainya di 75 km, jadi nggak full, fullnya 100 km, gue pakai 75 aja. Itu udah cukup menurut gue. Tapi ini semua tergantung dari ciri khas memukul masing-masing ya, harus perlu dilatih. Gitu dia, seberapa speed yang digunakan itu tergantung dari lo latihannya. Oke. Semakin banyak lo latihan, semakin gampang untuk melakukan draw shot. Itu contohnya, gue pakai 3/4, mungkin 3/4 lebih kurang ya. Nah, Alright. gitu. Nah, coba lu pukul bola-bola follow deh dengan stroking yang benar. Follow. Follow aja, bola Iya. follow. Dengan stroking yang benar ya. Stroking kayak tadi terakhir ya. Ya. Oke. Udah bener kan? Nah, coba gue lihat. Nah, ini udah bagus nih, tangan udah luas. Follow tuh beratas, strokingnya. Udah bener, udah bagus nih. Ya. Gokil ya? Ya, pukulnya Asik. cuma deng, tapi hasil dari bola putih ke cue Ya, ball, ya. terus impactnya itu akan Jalan ya? bergulir terus. Gitu. Gak yang abis di jalan lah di itu. jalan, betul. Jadi memang stroking itu sangat penting, dan juga stroking juga kalau di ban trail cushion itu misalnya contohnya seperti ini. Tuh. Nah, stroking itu stroking pendek aja. Jangan panjang-panjang, pendek-pendek aja gini. Tuh. Tuh. Itu terus megangnya juga dimajuin dari yang biasa. Oke. Ya karena menyesuaikan. Menyesuaikan keadaan. Ini contohnya ya. Kita mau mukul nih di rel ban. Pendek-pendek aja. Tarik. Berarti emang di biliar ini nggak ada yang maksudnya yang udah pakem gitu ya, semuanya serba fleksibel kayak grip aja kan? Ya, Gitu kan? sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau main stroke panjang, misalnya nih ya, kayak Jaraknya jauh. jaraknya jauh. Maksudnya. Jaraknya jauh. Ya stroke juga boleh panjang-panjang. Itu. Stroke panjang tuh maksudnya jarak antara si tangan ke bola gitu. Ya, itu dia. Jaraknya ya. Oke. Ini bisa ini hubungannya stroke itu nanti hubungannya tergantung dari jenis pukulan dan kondisi bola seperti apa. Ini kita mau stop ball ya. Ini kan karena jaraknya lebih dari setengah meja, jadi ayunannya juga perlu nggak bisa yang pendek-pendek, harus Iya. agak panjang-panjang dikit gitu loh. Maksudnya pelepasannya gitu. Nah, gitu ya. Tuh, seperti ini misalnya. Semuanya harus didorong atau di-push melalui speed yang benar contohnya. Nah, itu dia. Jadi impact-nya itu akan ada setelah bola putih mengenai objek ball. Nah, itu yang bisa dibilang kelihatan speed-nya seperti apa. Bukan power.
Power itu hanya dibutuhkan untuk kekuatan memegang stick dan menjadi bahu di sini. Nah, stroking juga nggak selamanya harus nungging gini. Nungging apanya? Ya Oh, begini, nggak selamanya harus nungging. Ada tergantung dari bola posisinya. Contohnya kayak bola ini kan nggak terlalu nungging nih. Nah, tuh nggak terlalu nungging kan, nah gitu. Nah, tapi kalau bola yang tadi gue tembak, ini kan perlu nungging bro. Nah, Iya. gitu. Karena sesuai dengan kebutuhan kan. Karena emang dekat meja juga. Ya, itu dia. Gitu. Terus ada yang datar juga, contohnya ini. Nah, tuh. Gantung dari kebutuhan. Gantung dia mau pukul bola atas akan nungging sedikit, bola tengah akan seperti datar, terus bola atas seperti itu. Gantung. Misalnya bola tengah tuh biasanya gue flat. Flat, nggak tembak aja tadi. Tarik, lepas. Tapi tetap ayunannya atau strokingnya harus bagus, harus luas, harus santai, harus apa ya kalau bahasa konsisten juga sih ya. Harus kayak gitu terus ya, nggak boleh berubah-berubah. Yoi, kalau bahasanya lebih enak kalau penari kan lemah gemulai sama. Luas lemah gemulai ini juga. Gue pernah dengar ibaratnya kalau megang stick tuh kayak megang itik. Bisa nggak sih kan? Ya, kayak digenggam tapi nggak pakai tenaga kan? Iya, kayak gitu berarti ya. Tuh. Bisa kata kayak megang inilah cewek gitu kan, nggak boleh megang yang harus sembuh. Aduh bahaya dong. Kasih sayang. Aduh bahaya Pak. Maksudnya megang cewek dalam arti kata megang yang bener ya. Gitu loh. Gitu. Nanti coba sekarang lo tembak bola stop ball. Stop ball tuh berarti tengah. Ya, coba dengan stroking yang tadi gua ajarin ya. Siap. Nanti akan kelihatan. Aduh, gini mas. Tuh. Apa? Udah bagus. Itu kenapa tuh? Speednya, strokingnya. Speednya bukan stop ball barusan. Stop ball itu menggantikan bola putih di posisi 8. Ayo. Berarti harus Lebih speed lagi, tambah lagi speed. oh tambah lagi, oke. Gitu ya. Nah, itu mundur. Kebanyakan. Gitu, tapi stroking udah bagus, udah lurus. Enggak, istilah kata tuh melepasnya udah bagus. Ya kan? Seru kan? Iya. Padahal cuma stop ball doang kan? Tapi susah ya? Iya, beneran. Coba. Itu gokil. Itu dia. Nah, sekarang kita udah belajar stroking nih. Iya. Ya kan? Mau apa lagi kita? Ada lagi? Ada, gua kasih lu challenge dong. Challenge Iya apa? dong. Challenge sama aja. Nih, kalau strokingnya bener, lo bisa nggak mukul bola kayak gini jauh? Wait. Ayo. Tantang loh. Ayo lah, coba. Kemarin gue kan nantang lu, sekarang lu nantang gue. Iya dong. Apa? Hukumannya? Stop Ada- bola aja. Ada hukumannya nggak? Oh, ada dong, udah pasti Apa? dong. Apa Itu kan tuh? lagi booming tuh. Joget TikTok. Maju. Yang ini yang ayo ting ting. Ayo ting ting. Apa? Boleh? Iya. Maju. Terus. Akan gendang. Nah, kegendang. Ayo. Ya. Agak terus. Oh ya udah coba aja. Nanti kalau lu berhasil, lu challenge gua balik. Oke. Oke. Ya, kita ganti-gantian ya. Ya. Coba. Bagus, lo berhasil. Nah, sekarang apa? Oke. Lo challenge gua apa sekarang? Challenge gimana nih? Challenge sama kita. Kalau lo kan ngeliatnya pakai ini kan, pakai mata kan, masih ngeliat kan. Ya. Itu udah biasa kan? Kalau gua tutup mata gimana? Blindfold. Ya, Ya. tutup mata. Blindfold ya. Mau pakai blindfold? Iya dong. Blindfoldnya ada nggak? Gak usah, gua Oh, beneran, gua ya. beneran ya. Berarti ini hukumannya sama juga ya? Sama dong. Gua merem ya. Ini kayak gini nih. Ya. Ya. Iya. Astaga. Aduh. Kayaknya gua dapet joget sama
Sama. Terus kayak lah kita bikin konten TikTok ya guys. Astaga. Gendang. Ntar gue penasaran, gue bisa kok kalian, Yaudah, tapi iya. sudah lah, gue terima challenge lo ya. Nah, yakin. Enggak. Yakin gua. Cuma perlu konsentrasi, mas droppingnya bagus aja, yakin aja. Tetep nggak bisa. Kayak berat lo. Berarti emang joget ya. Harus joget, harus gua. joget. Ya udah deh, gua terima deh. Coba Joget mana? lo ya. Mana nih? Oke. Mana? Itu Mana? Oke, Aduh. Kena challenge gua sama dia. Kacau nih, kemarin gua ngerjain dia berhasil, sekarang gua dikerjain. Aduh. Enggak, tapi tenang. Ini karena emang kontennya butuh berdua. Ya. Gua temenin deh. Oh, gitu lo temenin Yeah. kita joget. Have fun aja ya kan. Boleh. Gue udah dapet ilmu dari lu. Nah. Ya kita joget-joget lah. Boleh, siap. Oke? Woi, brother gue jangan kemana-mana ya. Lo akan ngelihat, kita akan joget. Gitu, jadi biliar itu kalau kita nggak fun, nggak akan seru. Bosen. Gimana caranya kita create main biliar tapi tetap dalam konteks yang fun. Oke, brother gue, stay tune. Woi! Akang Gendang. Kalau saya bilang muter-muter ya, muter, 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 maju, mundur, maju, mundur, mundur. Abang Gendang maju mundur. Woi! Lo mau yang mana? Masih bebas. Kalau stand position itu berpengaruh sama tekuknya si muka sama tangan.